Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pendekatan kelompok yang diampu oleh Bapak Bahrudin Al-Habsyi dari kelas 2025G. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ananda Aulia dengan NIM akhir 197. Perkenalkan, nama saya Alia Rida Fahmida dengan NIM akhir 195. Dan perkenalkan, saya Clara Nanda Aura Preliza dengan NIM akhir 192. Di sini izinkan kami untuk menampilkan video tentang bimbingan kelompok dari mata kuliah pendekatan kelompok. Di sini video kami memakai teknik brainstorming. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Silakan masuk. Ya. Pagi Bu. Iya, silakan duduk. Pagi Bu. Iya, pagi. Silakan duduk ya, Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalani aktivitas. Saya, Ibu Alia, selaku guru konselor kalian pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendampingi kalian dalam kegiatan bimbingan kelompok. Nah, agar kita bisa saling mengenal lebih dekat, saya persilakan kalian untuk memperkenalkan diri secara singkat, dimulai dari sebelah kiri saya. Nama, belum disebutkan nama, beserta alamat. Baik, perkenalkan nama saya Syedari. Saya berasal dari Sidoarjo. Halo Yusri. Halo semuanya, aku Nela Eka. Kamar tadi saya di Daerah Stratega. Halo Naila. Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Tangges. Halo Aulia.
sebagai upaya perencanaan karir pasca lulusan SMA. Sebelum kita bahas secara lebih mendalam, saya akan membagikan link Google Form pretest terlebih dahulu. Sebentar, mohon untuk disimak strukturnya. Boleh untuk diisi secara jujur. Waktu pengerjaan sekitar 5 menit. Ibu tunggu ya. Ibu, di formnya nggak bisa. Oh, sebentar.
Ada 3 langkah sederhana untuk merencanakan karir. Pertama, kenali diri sendiri. Temukan apa yang kamu sukai, apa yang kamu bisa, dan apa yang kamu impikan. Kedua, cari informasi. Pelajari tentang profesi yang kamu inginkan. Apa yang dibutuhkan, apakah harus kuliah, kursus, atau langsung bekerja. Ketiga, buat rencana. Tentukan langkah-langkahmu, seperti memilih jurusan di SMK, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, atau mencari mentor. Ingat, masa depanmu dimulai dari keputusan kecil yang kamu buat hari ini. Jangan takut bermimpi besar, dan selalu belajar dari pengalaman. Kamu pasti bisa. Mulai sekarang, yuk rencanakan karirmu. Jika butuh bantuan, jangan ragu untuk berdiskusi dengan guru BK atau orang tuamu. Masa depan cerah menantimu. Kalian semua sudah melihat video, sudah ada yang dapat diambil dari video tersebut? Ada yang ingin menjelaskan? Silakan angkat tangan. Baik, silakan Naila. Jadi video itu menjelaskan tentang pentingnya merencanakan masa depan dan mengetahui apa masa kita yang nantinya bisa membantu kita untuk memilih jurusan. Seperti kita harus kenal sama diri sendiri, terus kita harus tahu apa yang kita suka, lalu kita kembangkan. Itu sih. Baik, bagus sekali ya pemahaman Naila tentang ini. Apakah ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup? Baik, nah setelah melihat video itu tadi, ini pemahaman kalian sudah lebih bertambah. Namun ini akan saya bahas secara lebih mendalam melalui tayangan PowerPoint seperti ini. Sebentar. Apakah sudah kelihatan? Jadi PowerPoint kali ini akan membahas perencanaan karir yang sesuai dengan tema tadi. Nah, yang pertama, kebanyakan fenomena siswa kelas 12 saat ini yaitu kebingungan dalam menentukan pilihan jurusan. Ada juga ikut-ikutan pilihan teman tanpa pertimbangan yang lebih matang. Selanjutnya, banyak siswa kelas 12 itu belum bisa memilih keputusan yang baik karena dipengaruhi oleh keinginan orang tua juga. Selanjutnya ada minimnya informasi terkait jurusan dan prospek kedepannya. Nah, perlunya pemahaman diri antara siswa kelas 12 dengan dirinya, hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang perlu dikenali. Yang pertama ada minat, seperti yang telah disebutkan oleh Naila tadi, yaitu apa yang disukai. Lalu ada bakat, kemampuan alami yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Lalu ada kemampuan, apa yang bisa dilakukan, serta ada kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya ada pengertian dari perencanaan karir sendiri adalah proses sistematis yang dilakukan individu untuk memahami potensi diri, mengeksplorasi informasi pendidikan dan dunia kerja, serta menetapkan tujuan karir yang disertai strategi pencapaian serta rasional dan terarah. Nah, apa sih yang akan terjadi jika siswa kelas 12 ini tidak melakukan perencanaan karir secara lebih baik? Nah, akan terjadi seperti tidak adanya perencanaan karir membuat individu rentan salah memilih jurusan, tidak memiliki arah setelah lulus, serta menurunkan semangat belajar. Akibatnya, potensi diri tidak berkembang optimal dan berisiko menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Nah, apa sih peraturan
mohon maaf, setelah pendidikan menengah yaitu SMP, SMA atau SMK. Nah, jenis pendidikan tinggi ini ada universitas, politeknik, sekolah tinggi, akademi, institut, dan kedinasan. Jadi ada 6. Nah, universitas sendiri adalah menyelenggarakan berbagai bidang ilmu dengan banyak fakultas dan jenjang seperti S1, S2, S3. Lalu ada politeknik yang menyediakan pendidikan terapan di bidang pengetahuan tertentu. Jenjang seperti yang disediakan yakni diploma. Selanjutnya ada sekolah tinggi, merupakan perguruan tinggi yang mengajarkan khusus satu bidang tertentu seperti sekolah tinggi filsafat. Nah, selanjutnya ada akademi, merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan kejuruan diploma. Akademi ini contohnya seperti akademi kepolisian, akademi militeran. Lalu selanjutnya ada institut yang menyelenggarakan program pendidikan keilmuan dan kejuruan seperti Institut Teknologi 10 November Surabaya atau bisa disingkat ITS. Selanjutnya ada kedinasan yang dikelola oleh instansi pemerintah seperti STTD, PKStan gitu. Selanjutnya ada jalur masuk perguruan tinggi dan juga ada jalur masuk sekolah tinggi keagamaan Islam. Sekolah perguruan tinggi ini ada beberapa jalur masuk, di antaranya ada SNBP, UTBK SNBT, seleksi mandiri, SNMPTN untuk politeknik negeri, dan ada juga ujian masuk sekolah tinggi kedinasan. Selanjutnya untuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ini ada SNMPTKIN dan UMPTKIN. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari paparan materi tadi yaitu perencanaan karir ini untuk membantu siswa menentukan masa depan secara tepat dengan memahami diri dan informasi perguruan tinggi. Nah, individu dapat memilih jurusan yang sesuai serta menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan. Nah, sebentar itu setelah ini Ibu akan memaparkan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kalian jawab setelah memahami materi ini. Saya ingin kalian menyebutkan sebanyak mungkin faktor yang sekiranya mempengaruhi pemilihan jurusan perencanaan karir. Nah, di sini tidak ada jawaban yang salah, silakan sampaikan secara bebas. Tadi apa pertanyaan ini? Faktor yang mempengaruhi pemilihan jurusan maupun pemilihan karir. Siapa ini? Dari berdiri di sebelah kanan. Kalau menurut saya tentunya pada faktor dirinya sendiri dulu, seperti minat bakat dan juga faktor dari luar seperti dukungan dari orang tua, seperti itu sih. Oh iya, dukungan orang tua ini menjadi peran yang cukup krusial dalam menentukan jurusan dan perencanaan karir. Iya. Ya, terima kasih. Kalau boleh selanjutnya. Menurut saya perencanaan karir dipengaruhi oleh diri sendiri juga, dari minat bakat, keahlian yang dimiliki, juga bisa dipengaruhi dari ekonomi. Oh iya, baik. Ekonomi memang sangat berpengaruh karena
biayanya cukup biayanya gitu. Oh ya, terus ekonomi juga berperan penting dalam cita-cita ya. Terima kasih Alia. Terus selanjutnya Kalau menurut saya, kalau kalian mau itu pastinya dari diri sendiri, keinginan, serta rasional dengan masyarakat. Lalu ada pilihan orang tua itu juga sangat mempengaruhi, karena percuma kita tahu yang paling kita apa, tapi pilihan orang tua berbeda dari keinginan. Terus dari lingkungan teman tersebut itu sangat-sangat berpengaruh. Selain ekonomi juga pergaulan, menurut saya memiliki kekuatan yang cukup besar dalam pengaruh perencanaan karir. baik, terima kasih Nayla. Selanjutnya Kurang lebih sama sih Bu, seperti teman-teman yang lain. Yang pertama juga dari diri, terus faktor ekonomi, terus faktor dari lingkungan sekitar juga berpengaruh. Karena walaupun kita sudah punya pilihan, tapi kalau kita niatnya masih setengah-setengah juga, kita kan juga kedepannya kan juga bakalan bingung juga kalau ikut ikutan. oh ya, terima kasih Yusfi. Baik, akan saya rangkum ya. Menurut kalian faktor yang mempengaruhi pilihan jurusan kuliah tadi ada dimulai dari diri sendiri, minat, bakat, kemampuan, ekonomi, faktor dari teman, dan juga faktor dari niat kita yang harus selalu bekerja keras. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, mengapa menurut kalian perencanaan karir itu penting setelah lulus SMA? Dimulai dari sisi kiri. Mengapa menurut kalian perencanaan karir itu penting setelah lulus SMA? Terus Karena kalau menurut saya setelah SMA kayak kita nggak tahu kita kan setelah lulus SMA kan pastinya ada bagian antara kuliah sama pekerjaan. Kalau misalkan kita kebanyakan nganggur di rumah, terus kan pasti kita kan bakalan kayak terdoktrin dari lingkungan sekitar kayak kok dia gimana sih di rumah mau jadi apa kayak gitu kan. Terus selain itu menurut saya penting buat antara memilih kuliah atau kerja supaya kita itu kalau supaya kita itu tidak lama di rumah dan berimbas memiliki rasa malas yang berlebihan. baik, terima kasih Yusfi, jawabannya yang bagus sekali ya. Mungkin cukup berat bagi seseorang jika mendapatkan doktrin tersebut. Selanjutnya dari mereka. Menurut saya, mengapa perencanaan karir itu penting? Karena dengan kita memiliki rencana yang sudah terstruktur dari awal, kita pastinya akan lebih siap dan lebih matang untuk menjalani masa-masa perkuliahan atau kerja, dan juga dari sana kita jadi memiliki tujuan masa depan yang lebih jelas. Ya, terima kasih Nayla. Selanjutnya, Kalau menurut saya, kenapa perencanaan karir itu penting setelah lulus SMA itu karena kita juga kedepannya kan mesti butuh bekal ya di masa depan kita. Jadi kita harus mempersiapkan gitu. Jadi kayak kita harus mencoba hal baru. Kayak misal kita mau kuliah, kita harus fokus kuliah. Atau kerja, kita harus tekuni bekerja itu. Jadi kayak ya seperti itu. baik, terima kasih Alia. Kita untuk memberikan masa depan kita secara kita. Selanjutnya, boleh jadi Kurang lebih sama kayak temen. Karena setelah lulus kuliah itu juga menentukan arah masa depan kita, entah itu yang langsung bekerja ataupun kuliah terlebih. Karena menurut saya juga kalau misalnya kita memilih kuliah ataupun bekerja itu kan keputusan di dalam diri kita sendiri. Nanti juga bisa bikin bekal buat masa depan kita. baik, terima kasih dari selanjutnya. Menurut saya perencanaan karir penting karena kita harus punya satu fokus itu terhadap tujuan kita di masa depan. Jika kita tidak mempunyai perencanaan karir, maka kita akan bingung nanti kita akan memulai dari mana. Oh iya, baik, terima kasih. Selanjutnya, Menurut saya kalau bisa seperti biasanya kan pada SMA kita dihadapi oleh pilihan antara berkuliah dan bekerja. Menurut saya wajib kita untuk memilih salah satu dari dua hal tersebut. Jangan setengah-setengah. Kalau misalnya ada setengah-setengah, biasanya melalui tes kepada diri kita banyak, pastinya akan semakin banyak alasan
Baik, sebagai evaluasi dari kegiatan hari ini. Sebentar ya. Waktu pengerjaan sekiranya 10 menit. Apakah ada yang selesai? Sudah Ibu. Sudah semua? Apa ada yang belum? Kalau Ibu. Baik, kita tunggu dulu ya. sudah. Baik. Nah, alhamdulillah kegiatan kita hari ini telah selesai dan berjalan lancar. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengetahui pesan dan pesan kalian dan apa yang kalian rasakan setelah mengikuti kegiatan dengan kelompok ini. Boleh angkat tangan satu persatu? Mungkin pesan saya di bimbingan kelompok hari ini, saya jadi lebih mengetahui Ibu kayak apa tadi apa aja universitas, macam-macam universitas, terus jalur masuknya juga, terus saya tuh jadi paham juga kalau lebih paham lagi, lebih dalam lagi kalau perencanaan karir setelah lulus SMA itu sangat penting buat kita. Baik, terima kasih Alia. Ada yang ingin menambahkan? Baik, silakan aja. Dari bulan ini saya memiliki pandangan itu tentang perencanaan masa depannya setelah lulus, seperti universitas, politeknik, institut, kedinasan, akademi, dan juga lain-lain. Ya, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada yang ingin menambahkan tentang perasaannya setelah mengikuti kegiatan kali ini? Bagaimana? Baik, silakan Naila. Kesan saya untuk bimbingan kelompok pada hari ini, bimbingannya sangat informatif dan cukup komunikatif untuk kita, meskipun kami juga masih baru ini mengikuti bimbingan, namun pesan yang disampaikan sangat mudah